Baik, bagaimana Mbak Kinan, apakah ada yang diceritakan sama Ibu? Iya sih Bu, akhir-akhir ini saya ngerasa kayak sering cemas sama overthinking aja sih. Baik, kita minggu lalu udah ngobrol kan, Mbak Kinan bercerita tentang cemas Mbak Kinan, lalu Mbak Kinan menceritakan kalau Mbak Kinan punya rasa cemas karena ada perilaku Mbak Kinan yang Mbak Kinan merasa dirinya itu cemas dan itu berdampak sampai saat ini ya Mbak Kinan. Baik, apakah akhir ini Mbak Kinan juga masih merasakan cemas itu Mbak? Iya, kayak misal temanku, kamu loh cantik, kamu loh bagus nih, tapi aku merasa kayak itu manipulatif gitu. Kayak sama itu bohong. Baik, apakah Mbak Kinan sering merasakan seperti itu? Iya, sering banget. Makanya aku bingung ini gimana sih caranya gitu, biar selesai sama diri sendiri. Jadi kan karena Mbak Kinan merasa karena Mbak Kinan merasa Mbak Kinan itu manipulatif terhadap ujiannya pada Mbak Kinan seperti itu ya. Baik, apa bisa diceritakan Mbak mengenai problemnya Mbak Kinan terhadap dampak cemas ini Mbak? Iya, dulu itu pas SMP itu aku sering banget dapat kayak kata-kata kasar gitu loh, karena ya dulu itu ada cerita lah kalau aku itu kan aku suka sama anak, aku nggak terima kalau aku tuh suka pada aku tuh nggak suka, cuman ya omongan teman-teman aja lah itu salah paham. Makanya dia itu nyebarin ke semua anak kalau kalau aku itu jelek terus gendut. Ya itu akhirnya kedengeran sampai ke telinga aku karena ada satu orang tuh yang bilang kalau ini loh nggak terima kalau aku dekat sama kamu. Ya aku bingung itu gimana aku menjelaskan ke semua sekolah, ke seluruh anak sekolah gitu loh, kayak enggak, aku loh nggak ini. Ya sakitnya juga difitnah, terus juga dikatain fisik, itu kan sakit banget ya Bu. Lah itu jadi pas lulus MTS waktu SMA itu aku mulai memperbaiki diri. Lah karena itu udah mulai memperbaiki diri, tapi sekarang teman-teman itu ya emang lebih kayak apa ya, lebih mendukung untuk perkembanganku, kayak misalnya kamu begini, kamu begini, sampai pernah ada itu yang bilang kamu kayaknya nggak pernah ada ngerasain dibully karena aku lihat kamu tuh kayak ceria, terus kayak nggak pernah ada masalah, padahal itu waktu MTS aku bener-bener down banget, apalagi itu waktu UN kan. Jadi tapi aku merasa kalau SMA ini tuh waktu anak-anak kayak masih ujian bahkan sampai kuliah ini, aku merasa kayak mereka itu bohong gitu loh, nggak tahu ini mungkin karena dampak trauma itu yang belum. Baik, saya memahami apa yang Mbak Kinan alami. Jadi sekarang Mbak Kinan tidak bisa menerima ujian orang-orang. Mbak Kinan menganggap semua ujian orang-orang itu manipulatif. Mbak Kinan merasa nyaman atau kurang nyaman terhadap ujian semua orang itu Mbak? Ya nggak merasa gak nyaman, karena juga kayak merasa apa sih kamu lupa apa sih, Kurang percaya seperti itu Mbak. Baik, saya memahami apa yang Mbak Kinan alami. Saya mengulang lagi ya Mbak Kinan merasa kurang nyaman terhadap semua ujian yang diberikan orang-orang karena Mbak Kinan mengalami perilaku dari teman sewaktu SMP. Mbak Kinan merasa kurang nyaman karena Mbak Kinan diejek gitu ya Mbak. Baik, kalau boleh tahu apakah terdapat lain Mbak yang Mbak Kinan merasa kurang nyaman sama teman-teman? ya dulu juga pas wisuda Gladiator MTS itu kan nama aku dipanggil kan Beliau nanti binti ayah saya gitu. Dan itu semua cowok itu pada katanya kayak babi gitu, terus kayak ngata-ngatain sama teriak-teriak. Ya aku di situ itu malu, cuman aku berusaha melawan, kayak tambah tak sikap apa sih, kayak apa sih kayak gini, tambah tak danain babu aku bener-bener lihatin kalau aku gak takut sama kamu gitu. Dan itu terus juga waktu orangnya Uber MDS itu kan aku datang terakhir ya, datang sama kelompokku kayak shelter gitu, tapi aku
paling belakang tempatnya. Dan itu tuh aku jalan kan, terus ternyata aku dilempar timun yang ada sambelnya gitu, yang itu kena tubuh. Jadi aku itu benar-benar keinget sampai sekarang itu siapa yang melempar aku tahu, yaitu anak itu yang provokatori kalau apa ya, kamu tuh nggak pantas sama ini ya, sama A yang tadi, kamu tuh nggak pantas sama A, kamu tuh jelek, kamu tuh gendut gitu. Nah makanya A itu tadi ngerasa kayak malu gitu loh Bu, karena masih dipacok-pacokin sama aku. Nah itu perlakuan yang nggak enak lagi pas dilempar itu sih. Masa ya di depan anak-anak kan aku dilempar itu. Iya benar, waktu itu tuh nggak ada yang lihat, cuman ada satu anak yang tahu. Makanya aku tanya kan, nah itu kamu tahu siapa yang lempar aku? Terus dijawab sama anak-anak dia ini. Jadi saya makanya banyak anak menjadi terdapat satu anak yang sepertinya tidak suka dengan Mbak Gina, lalu provokatori kamu yang lain untuk menjadi Mbak Gina seperti itu Mbak. Kalau boleh tahu apakah Mbak Gina punya masalah sama anak itu Mbak? Sejauh ini sih, waktu itu sih enggak punya, cuman emang anaknya itu cowok tapi mulutnya itu agak nakal gitu loh, mulutnya itu memang suka lamis. Terus pernah pas liburan juga dia itu ya kita itu chattingan biasa, terus lama-lama dia pun mungkin fisik gitu kan. Terus juga aku tanya, sebenarnya aku punya salah apa sih sama kamu, kok selama ini kamu tuh selalu ganggu aku? Terus katanya dia itu ya nggak ada kesalahan apa, yang senang aja kayak bikin aku tuh kayak bagi dia tuh itu bukan masalah gitu. Padahal dia tuh nggak tahu kalau itu tuh bisa berdampak sampai sekarang gitu. Bahkan sekarang itu kita udah nggak pernah ketemu, cuman terakhir aku merasa terganggu sama dia itu, kita kan sebenarnya satu circle. Nah itu masuklah dalam grup itu. Nah aku tuh emang jarang muncul di grup MTS itu. Nah itu baru aja muncul dia itu langsung nyautin gitu loh, kayak memojokkan aku sampai ya ampun, ini udah masa kelewat SMA loh, ini udah lama banget permasalahan ini, tapi dia masih ganggu lagi dengan cara memojokkan aku dan malu-maluin aku, walaupun itu dalam sebuah grup offline kan, tapi itu aku jujur aku masih bergerak gitu. Aku bener-bener masih kayak karena ini aku padahal berusaha melupain kamu itu benar-benar berat banget, tapi ketika kita dipertemukan walaupun lewat online, kamu masih memojokkan aku. Jadi saya memahami apa yang Mbak Gina sendiri. Jadi teman Mbak Gina itu merasa kayak dia itu merasa tidak mengganggu Mbak Gina sama sekali, ya dia merasa perilakunya itu tidak berdampak apa-apa Mbak Gina, dan padahal itu sangat berdampak pada kemanusiaan Mbak Gina sendiri. Jadi Mbak Gina, apakah Mbak Gina pernah memberikan perlawanan pada teman itu agar mereka tidak mengulangi perilaku seperti itu Mbak? Awalnya itu cuma saya anggap kayak bercandaan aja ya, karena memang dulu itu teman-teman circle itu akrab gitu sama anak cowok, jadi gimana kan harus berusaha akrabin juga walaupun gak nyaman sama circle itu. Nah itu sih awal itu aku buat garis biasa, lama-lama kok kayak aku direndahin banget, sampai kemarin juga pernah live, kan aku pernah live di IG, lah itu dia komen gini, kok tambah apa ya, fisik pokoknya kok tambah gini kamu gitu, pokoknya bahas fisik makin gendut gitu. Tuh itu juga anak ini. Lah perlawanan waktu itu pas SMP itu aku langsung bilang secara VM, secara profesional itu aku bilang kayak sebenarnya aku salah apa sih sama kamu, kok kamu kayak gitu sama aku. Terus aku bilang aja kayak tak tantang sih ya, tak lawan, kayak seakan-akan aku ini biasa aja gitu ya sama perlakuan dia. Tapi Mbak Gina dari semua kejadian perilaku Mbak Gina yang kurang nyaman, yang kurang nyaman terhadap Mbak Gina, yang membuat Mbak Gina merasa dipojokkan, yang membuat Mbak Gina merasa tersakiti, apakah Mbak Gina pernah berbagi cerita atau pengalaman kejadian Mbak Gina itu pada saudara, teman, atau ibunya? Gak pernah sih Bu, karena aku merasa kayak malu gitu loh
nggak secantik atau nggak sebagus cewek-cewek di luar sana. Jadi aku merasa kayak nggak usah kalau diceritain, jadi aku pendem dulu. Tapi kalau makin lama kayak makin sakit gitu ya, akhirnya saya hubungi ibu untuk konsultasi permasalahan saya ini. Baik Mbak Gina, apakah Mbak Gina menanggung dampak apa saja yang Mbak Gina alami selama ini dari kejadian yang dilakukan Mbak Gina? Yaitu sih ngerasa pertama ngerasa nggak percaya diri, terus kayak misal kan waktu itu aku ikut organisasi lah ya, itu kalau ngomong itu kayak ya takut terus gitu, takut ada yang ngerekin, ada yang gini kayak gitu. Jadi kayak ketika aku dihadapkan sama tugas yang berhadapan dengan publik itu aku merasa kayak masih takut. Terus ketika dipuji itu juga aku merasa semua orang itu bohong, padahal kita kan nggak tahu ya dia itu niatnya puji terus atau enggak, tapi sering banget aku bilang apa sih gitu. Nah aku merasa kayak sebenarnya kayaknya aku nggak boleh deh kayak gitu, karena kan kerjanya masih dulu, padahal aku ini diperlakukan baik sekarang, tapi aku masih feedback ke mereka itu kayak gitu. Aku merasa kayak takut mereka kesimpulan misalnya. Baik, saya pahami. Mungkin dari kejadian Mbak Gina yang kurang percaya diri, lalu interaksi sosial, merasa cemas terhadap interaksi sosial, mungkin itu juga merupakan faktor ya Mbak, faktor dari kejadian yang dialami oleh Mbak Gina seperti dibully oleh temannya, dicaci maki oleh temannya, padahal temannya itu menganggap hal itu cukup sepele ya Mbak, dan itu sangat berpengaruh besar pada Mbak Gina hingga berdampak sampai Mbak Gina di kuliah ini. Lalu apakah Mbak Gina mempunyai rencana untuk bisa melupakan kejadian-kejadian itu Mbak, karena terhadap kemajuan Mbak Gina di masa depan? Ya, untuk plan saya sih semoga saya bisa melupakan kejadian-kejadian yang lalu, karena ini benar-benar udah lama kan. Terus juga kayak aku ngerasa kayak terpuruk sendiri gitu loh, padahal dia itu ngomong kayak gitu itu emang gak ada niat apa-apa, cuman emang dia suka aja bully orang. Lah itu kayak ngerasa buat apa aku terpuruk terus kayak gini, sedangkan dia tuh baik-baik saja gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayak buat apa gitu. Makanya aku pengen yang ini kalau ngomongin itu ya, plannya aku ke depan ya semoga aku benar-benar sembuh sama diriku, biar lebih legowo, lebih gampang untuk menjalani aktivitas ke depan. Baik Mbak Gina, saya bisa berikan sedikit saran ya, seperti yang sudah Mbak Gina ceritakan dari semua kejadian-kejadian perilaku yang dilakukan oleh temannya yang kurang baik atau negatif itu, yang saat ini yang Mbak Gina amati teman-teman Mbak Gina itu masih baik-baik saja, sedangkan itu yang menjadi faktor Mbak Gina yang tersakiti seperti yang jadi Mbak Gina memiliki pemikiran bahwa Mbak Gina harus bangkit karena dia baik-baik saja, sedangkan Mbak Gina sendiri tersakiti gitu. Mungkin Mbak Gina bisa mencoba untuk melupakan kejadian tersebut dengan memberikan perilaku yang positif Mbak. Apakah Mbak Gina gimana? Perilaku positif seperti apa? Seperti kayak misalnya Mbak Gina mendengar kalau kejadian itu seperti itu aktivitas sosial yang disuruh yang sering Mbak Gina ceritakan, yang Mbak Gina disuruh maju oleh organisasinya, lalu Mbak Gina merasa cemas. Nah itu Mbak Gina bisa menerapkan dengan afirmasi positif. Itu bisa diberikan dengan kalimat positif untuk Mbak Gina, misalnya kayak saya bisa, saya yakin saya bisa, saya lancar berjalan di depan dengan seperti itu Mbak. Nah itu yang bisa membuat Mbak Gina menjadi bangkit dan menjadi bisa. Itu langkah awal agar Mbak Gina menjadi lebih percaya diri terhadap aktivitas Mbak Gina yang Mbak. Jadi Mbak Gina tidak terfokus pada hal-hal yang negatif yang dulu sudah terjadi ke Mbak Gina, bisa mengubahnya menjadi perilaku yang positif, pikiran yang positif, yang membuat Mbak Gina menjadi lebih bersemangat untuk menghadapi hari-hari itu Mbak. Nanti apa coba ini sih belum sering dengerin podcast sama kayak ada positif atau
Selain itu aktivitas yang Mbak Kina senangi apalagi Mbak? Apa saja? Makan berapa? Ada berapa? Nah itu juga menjadi salah satu usaha juga Mbak, agar Mbak Kina bisa tidak terpuruk pada tidak terfokus pada hal yang membuat Mbak Kina merasa insecure, membuat Mbak Kina merasa kurang percaya diri seperti itu. Jadi Mbak Kina bisa enjoy dengan dirinya, bisa menentukan dirinya dengan memberikan kebahagiaan yang tersendiri pada dirinya Mbak. Lalu Mbak Kina bisa kayak membayangkan diri sendiri Mbak. Sebelum membayangkan Mbak Kina, ketika Mbak Kina sebelum itu ya, sebelum apa berbicara dengan publik, Mbak Kina sebelumnya membayangkan diri Mbak Kina bahwa Mbak Kina bisa lancar berbicara dengan publik, Mbak Kina bisa dengan lantang dan percaya diri, bisa enjoy berbicara di depan publik. Itu juga menjadi faktor kayak Mbak Kina bisa nanti bisa sebelum gitu Mbak. Itu langkah juga. Lalu ada lagi Mbak dari yang sudah Ibu berikan saran tadi, ada juga saran ketika Mbak Kina merasa kayak deg-degan, cemas gitu, Mbak Kina bisa kayak nafas, melakukan teknik relaksasi itu, nafas, lalu membuangnya dengan pelan-pelan seperti itu bisa dilakukan supaya Mbak Kina merasa cemas. Hal cemas itu sangat wajar Mbak, karena cemas itu wajar sekali, itu hal yang manusiawi. Itu hal yang manusiawi, tergantung bagaimana kita bisa pandai-pandai menghadapinya Mbak. Banyak sekali orang yang mengalami perilaku yang kurang menyenangkan dan dia sendiri juga kurang menyadari terhadap perilakunya yang tidak baik, entah itu secara sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu kita juga harus selalu mengingatkan diri kita sendiri agar kita juga bersikap baik pada semua orang, agar kita juga mendapatkan feedback yang baik dari semua orang seperti kan tadi temannya Mbak Kina itu kayak iseng-iseng gitu ya Mbak, tidak menyadari bahwa sebenarnya itu perilakunya itu mengganggu kita. Nah jika Mbak Kina sering-sering memberikan hal yang positif pada dia, kayak memberikan feedback yang positif yang membuat dia merasa kayak sadar apa kesalahan dia itu salah, lalu membuat dia bisa kayak berubah secara perlahan gitu. Pani bila dia bilang merubah perilaku dia itu gimana caranya? Kalau untuk merubah perilaku itu sebenarnya tidak bisa Mbak, itu hal masing-masing, hal yang dihadapi masing-masing individu Mbak. Nah itu bagaimana cara kita sendiri yang memberikan feedback atau kita yang berperilaku baik pada anak tersebut. Seperti ini Mbak, misalnya Mbak Kina saya berperilaku baik pada Mbak Kina, tapi Mbak Kina selalu berperilaku baik pada saya. Mbak Kina tidak pernah membalas, tapi Mbak Kina ketegasan tegasnya kayak saya tidak suka digituin, lalu Mbak Kina meskipun saya jahat pada Mbak Kina, Mbak Kina tetap memberikan apa, memberikan apresiasi, memberikan hadiah atau apa, itu yang membuat hati saya kayak membuat hati seseorang itu terdetik gitu loh Mbak, itu berubah. Oh anak ini meskipun udah aku jadi bisa apa terbaik dia sama aku ya, lalu aku malu sendiri kalau berada dengan Mbak Kina yang aku sering menjelek-jelekan dia, tapi dia baik pada saya. Akhirnya itu yang bisa sedikit berubah perilaku dia. Sebenarnya bukan dari kita bagaimana kita yang berubah, tapi bagaimana kita menanggapi agar dia itu sadar bahwa perilakunya itu salah dan dia bisa berubah untuk pelan-pelan menjadi baik terhadap kita sebenarnya. Apakah bisa dipahami Mbak? Iya sangat paham, dan aku benar-benar itu sih bu, hatiku kayak oh iya ya mungkin aku untuk mencoba apa ya, nggak peduli sama dia biar dia tuh merasa kayak yang digerain ada yang membuat itu tuh nggak ada reaksinya, mungkin itu yang bisa membuat dia cedera. Ya Mbak, itu kalau kejadian-kejadian seperti itu, perilaku seperti itu yang merupakan menjadi faktor bahwa kita itu kayak penyebab kita mengalami kecemasan seperti itu Mbak. Jadi oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang sudah kita lakukan pada semua orang. Kita harus menjaga sikap kita agar semua orang itu juga bisa berjaga terhadap sikapnya pada kita seperti itu Mbak. Mungkin Mbak Kina bisa
datang kembali untuk sesi selanjutnya, Mbak Tina bisa menceritakan pengalaman yang sudah Mbak Tina terapkan. Misalnya kan memberikan saran ya, kalau misalkan Mbak Tina mau mengadakan dialog publik, mau berinteraksi dialog publik, Mbak Tina bisa nafas dalam agar tidak menangis selesai. Lalu Mbak Tina bisa memberikan afirmasi positif bahwa saya bisa, saya lancar dan saya percaya diri berbicara di depan umum. Lalu juga memberikan feedback yang positif meskipun dia sudah jadi pada Mbak Tina yang membuat dia pelan-pelan menjadi sadar bahwa perilakunya itu tidak baik dan negatif. Jadi itu membuat perubahan secara perlahan pada perilaku tersebut. Meskipun perilaku sudah lama, namun Mbak Tina masih berpengaruh sampai saat ini ya, Mbak. Jadi Mbak Tina bisa kayak mungkin jika bertemu dia kembali, Mbak Tina bisa memberikan ketegasan dan kebaikan. Ini aku ada segi kamu beli ini ya gitu. Jangan apa udah stop kayak gitu, udah stop bikin aku merasa